Coba Anda bayangkan situasi ini sebentar. Ada sekelompok murid, mereka ini dikenal sebagai murid-murid paling cerdas di sebuah kelas. Oke. Tapi mereka secara fisik sama sekali tidak mampu duduk diam selama 10 menit saja untuk membaca sebuah buku. Sama sekali tidak bisa. Tidak bisa. Tangan mereka gelisah, mata mereka kemana-mana tidak fokus, dan tubuh mereka tuh kayak secara refleks terus mencari ponsel cerdas mereka. Dan yang menarik, ketika guru mencoba menyita ponsel tersebut, reaksi mereka persis seperti seseorang yang sedang mengalami gejala putus zat. Oh wow, itu reaksi neurologis yang cukup serius sebenarnya. Betul sekali. Dan tahu tidak, butuh berapa lama untuk memulihkan mereka? 3 minggu penuh. 3 minggu rehabilitasi dan detoks rutinitas agar sistem saraf mereka bisa tenang, sampai mereka akhirnya bisa merasakan lagi kenikmatan membaca teks panjang tanpa terdistraksi. Anekdot nyata yang sangat mengejutkan ya. Dan sejujurnya, ini adalah cermin yang sangat akurat tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kepala kita semua saat ini. Nah, selamat datang di sesi penyelaman literatur kita hari ini. Kita akan membedah tumpukan catatan yang luar biasa beragam, mulai dari jurnal neuroscience, literatur kardiologi, studi sosiologi, sampai ke kearifan filosofi kuno. Catatan yang sangat lengkap untuk sebuah pertanyaan besar. Tepat. Karena kita punya satu misi utama untuk Anda hari ini. Kita ingin memecahkan misteri mengapa Anda, saya, dan ya, hampir semua orang di era modern ini selalu merasa kehabisan waktu. Mengapa kita terus-menerus merasa tergesa-gesa, seolah dikejar sesuatu yang tidak kasat mata. Dan yang paling penting dari semua riset ini adalah, bagaimana sebenarnya cara kita bisa merebut kembali kemudi atas hidup kita tanpa harus merasa kewalahan. Benar. Jadi, mari kita mulai bedah ini bersama. Menurut Anda, dari mana kita harus mulai membongkar rasa tergesa-gesa ini? Kalau kita ingin menghentikan rasa tergesa-gesa ini, kita harus lihat mesin utamanya dulu, yaitu biologi kita. Kecepatan hidup yang Anda alami sekarang ini kan bukan cuma sekedar tren sosial ya. Ini hasil dari sistem evolusi manusia yang bisa dibilang sedang dibajak. Dibajak? Mari kita lihat laporan neuroscience yang kita punya soal konsep efisiensi kognitif. Di sini disebutkan bahwa otak manusia itu sangat unik. Betul, organ yang sangat efisien. Ya, dia hanya sebagian kecil dari berat tubuh kita, tapi menyerap sekitar 20% dari total energi yang kita punya. Dan karena otak ini rakus energi, tapi dituntut untuk terus memproses informasi, dia secara alami mencari cara untuk berhemat. Dia mencari jalan pintas. Persis, otak menciptakan jalan pintas mental, atau yang dalam bahasa sains disebut heuristik. Nah, heuristik ini sangat krusial untuk kita pahami. Secara sederhana, heuristik itu kayak mode pilot otomatis di otak Anda. Pernah tidak Anda menyetir pulang dari kantor, lewat jalan yang sama setiap hari, terus tiba-tiba, Anda sudah sampai di garasi rumah tanpa ingat detil proses menyetirnya tadi? Sering sekali. Kayak pikiran kita melayang kemana-mana, tapi tubuh kita tahu jalannya. Nah, itu dia heuristik. Otak Anda menolak membuang energi untuk memikirkan rute yang sudah hafal. Jadi dia mengotomatisasi proses itu. Biologi kita itu memang sangat menyukai kepraktisan dan kecepatan. Tapi tunggu sebentar. Kalau memang otak kita berevolusi untuk mencari jalan pintas dan menghemat energi, bukankah teknologi yang serba instan saat ini seharusnya jadi kemenangan terbesar evolusi kita? Logikanya begitu kan? Iya dong. Kita punya pesan antar makanan instan, mesin pencari yang instan, komunikasi instan. Harusnya kita punya jauh lebih banyak energi dan waktu luang. Tapi kenapa kita malah merasa makin lelah? Hal yang paling memukau dari data riset Universitas Stanford ini adalah penjelasannya soal benturan tersebut. Paparan stimulus teknologi yang terlalu cepat, kayak notifikasi yang muncul tiap detik di layar Anda, atau video 15 detikan, stimulus itu tidak lagi menghemat energi otak. Lalu apa yang dilakukannya? Stimulus itu justru membanjiri sistem penghargaan kita, atau reward system, dengan suntikan dopamin buatan tanpa henti. Dopamin ini hormon yang bikin kita merasa senang saat dapat pencapaian itu kan? Tepat sekali. Tapi bayangkan kalau Anda dapat kesenangan itu terlalu mudah dan terlalu sering, otak Anda akan mengalami semacam inflasi ekspektasi. Dia mulai mengaitkan kecepatan dengan kesenangan. Makanya murid-murid di kisah awal tadi butuh 3 minggu untuk pulih. Iya.
Karena tanpa layar yang berkedip cepat, dunia nyata itu terasa berjalan sangat-sangat lambat bagi otak mereka. Sistem biologi kita untuk bertahan hidup sudah diubah menjadi kayak mesin slot di kasino. Jadi teknologi itu bukan lagi melayani kebutuhan kita untuk efisien, tapi malah menciptakan kebutuhan baru untuk terus bergerak cepat. Betul, dan dampaknya jauh melampaui kecanduan layar. Ada teori sosiologi yang sangat kuat dari Hartmut Rosa tentang akselerasi sosial. Ya, saya ingat bagian ini. Dia menyoroti paradoks teknologi kan? Mesin cuci atau email itu dijanjikan akan menghemat waktu kita, tapi masyarakat malah mengisi waktu luang itu dengan pekerjaan baru. Benar, dan Rosa menunjukkan satu dampak psikologis yang paling parah dari ini, yaitu alienation atau keterasingan. Saat kita melakukan semuanya terlalu cepat, kita jadi terputus dari makna tindakan itu sendiri. Ini ibaratnya seperti kita sedang memasak ya. Kalau Anda meluangkan waktu memotong bawang, mencium aroma tumisan bumbu di wajan, Anda itu secara mental terhubung dengan makanan yang akan masuk ke tubuh Anda. Anda hadir di momen itu. Iya, tapi coba bandingkan kalau Anda cuma memanaskan makanan beku di microwave selama 2 menit sambil tangan sebelah sibuk balas email kantor. Anda benar-benar terasing dari proses memelihara kehidupan Anda sendiri. Analogi microwave yang sangat pas. Keterasingan ini adalah rasa hampa yang mungkin sering Anda rasakan. Harinya terasa sangat sibuk, Anda kelelahan di malam hari. Tapi kalau ditanya, apa sih yang benar-benar bermakna hari ini? Akal kalau fisik kita ikut hancur. Ini menjelaskan kenapa peringatan paling keras di literatur kita bukan dari psikolog, melainkan dari para kardiolog. Bagian medis dari riset ini memang cukup meresahkan. Ada kardiolog bernama Meyer Friedman dan Ray Rosenman. Mereka mengidentifikasi sebuah kondisi yang disebut hurry sickness atau penyakit terburu-buru. Gejalanya itu sangat spesifik, dan mungkin banyak dari kita yang tidak sadar sering melakukannya. Seperti apa contohnya? Bicara dengan tempo yang kelewat cepat, makan tergesa-gesa, atau Anda pernah tiba-tiba merasa marah luar biasa, detak jantung naik tajam, hanya karena mobil di depan Anda telat 2 detik saat lampu hijau. Wah, itu sering terjadi di jalanan kota besar. Tapi secara biologis, apa yang bikin kita semarah itu untuk hal sepele? Ini terkait erat dengan ketakutan sosial seperti FOMO atau fear of missing out. Karena Anda selalu merasa ada hal krusial yang terlewatkan, tubuh Anda mulai menganggap setiap penundaan kecil sebagai ancaman krisis. Ancaman krisis? Maksudnya tubuh mengira kita sedang diserang? Persis. Kelenjar adrenal melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin terus-menerus. Akibatnya, tekanan darah melonjak, pencernaan terganggu, dan energi tubuh dialihkan ke mode lawan atau lari, fight or flight. Dan sistem imun kita jadi turun drastis ya, karena tubuh tidak fokus pada pemeliharaan kesehatan? Betul sekali. Tubuh bersiap menghadapi bahaya yang sebenarnya ya tidak ada. Ini ibarat mengendarai mobil di jalan tol dengan gigi 5 terus-terusan tanpa pernah menepi. Dan menepi di sini bukan cuma mematikan mesin kan. Istirahat itu ibarat montir yang harus mengganti oli, mendinginkan radiator, ganti kampas rem. Kalau dipaksa jalan terus tanpa servis, mesin itu bukan mungkin akan rusak, tapi pasti jebol. Pasti jebol. Dan ironisnya, di dunia modern, kita sering membanggakan mesin yang dipaksa jebol itu sebagai bentuk dedikasi. Ada peneliti bernama Sarah C. Mednick yang menjelaskan siklus mesin ini dengan sangat indah. Dia membagi ritme tubuh kita ke dalam fase upstate dan downstate. Upstate itu saat kita aktif dan waspada ya? Betul, saat kita menghabiskan energi. Sedangkan downstate itu fase parasimpatik. Ini adalah waktu di mana tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, memproses memori, dan meregulasi emosi. Tapi gaya hidup modern memaksa Anda terkunci secara permanen di fase upstate. Lu berada di mode upstate ini, dampaknya tidak merata. Ya, ada faktor struktural yang cukup berat di sini. Ada studi dari skripsi UIN Malang yang meneliti fenomena ini pada guru-guru wanita di daerah Karangploso. Iya, studi yang membahas konsep time famine atau kelaparan waktu itu. Benar. Bayangkan saja beban mereka. Guru-guru ini harus mengajar 37,5 jam seminggu. Ditambah lagi, karena kebutuhan ekonomi, banyak yang harus ambil pekerjaan sampingan. Dan ketika pulang ke rumah, pekerjaannya belum selesai. Betul. Data Uni Eropa juga mendukung pola ini secara global, bahwa wanita rata-rata menanggung 60% pekerjaan rumah tangga. Dari studi di Karangploso tadi, hampir setengah dari konflik kehidupan yang mereka alami, tepatnya 49%,
itu murni berakar dari ketiadaan waktu. Istilah kelaparan waktu itu sangat akurat secara empiris. Tekanan kronis semacam ini, di mana Anda merasa waktu 24 jam tidak pernah cukup, itu berkorelasi langsung dengan depresi. Dan karena mereka tidak bisa istirahat, fase down state yang krusial itu tidak pernah tercapai. Sungguh ironis, kita membuat teknologi untuk membebaskan waktu manusia, tapi kita justru masuk ke era kelaparan waktu terburuk dalam sejarah. Jadi, bagaimana jalan keluarnya? Dari semua literatur ini, penawarnya sering bermuara pada satu konsep, slow movement, atau gerakan hidup lambat. Sama sekali bukan tentang bermalas-malasan, kan? Sama sekali bukan. Kalau kita lihat sejarahnya, gerakan ini mulai di tahun 1986 dari kemarahan seorang pria bernama Carlo Petrini di Roma. Oh, yang protes saat gerai makanan cepat saji dibuka di dekat Piazza di Spanya itu ya? Betul, dia protes bukan sekedar menolak burger, tapi menolak standarisasi yang menghancurkan budaya kuliner lokal. Dari situlah lahir slow food, dan tokoh lain, Karl Honore, mendefinisikan gerakan ini dengan sangat indah. Ini bukan bergerak seperti siput, melainkan menemukan kecepatan yang tepat. Mengutamakan kualitas di atas kuantitas. Dan ini menyebar kemana-mana ya. Ada slow fashion yang melawan limbah pakaian insan. Ada slow travel, di mana orang memilih berinteraksi dengan warga lokal daripada sekedar lari-lari demi swafoto di 10 monumen berbeda dalam sehari. Bahkan ada Cita Slow, aliansi kota-kota yang berani melarang skuter bising beroperasi demi ketenangan warganya. Wah, berani sekali kebijakannya. Dan literatur kita juga menyebutkan satu tren yang diprediksi akan besar di masa depan, yaitu JMO. Joy of Missing Out. Iya, kebalikan dari FOMO. Alih-alih cemas karena tertinggal tren, JMO ini adalah kebahagiaan karena berani menyingkirkan sesuatu yang memang tidak relevan dengan prioritas hidup kita. Itu adalah pergeseran psikologis yang luar biasa sehat. Dan untuk memulihkan otak dari pembajakan dopamin tadi, literatur dari Balai Bahasa Riau menawarkan praktik slow reading atau membaca lambat. Membaca buku sastra yang panjang seperti Laskar Pelangi atau My Name is Red karya Orhan Pamuk. Tepat. Karena karya sastra panjang itu memaksa otak kita melambat. Tidak ada tombol yang bisa diklik, tidak ada layar yang di-scroll cepat. Ini melatih kembali otot empati dan kesabaran kognitif kita yang sudah melemah. Saya suka sekali konsep neurologisnya, tapi nah ini dia, saya harus memberikan pushback di sini. Silakan. Membaca sastra atau menikmati makan malam pelan-pelan itu gampang dilakukan saat akhir pekan. Tapi bagaimana kalau kita lagi di kantor? Di hari Selasa siang, atasan Anda berlari mendekat dan teriak minta laporan dalam 5 menit. Anda tidak mungkin menatapnya perlahan sambil bilang, "Maaf Pak, saya lagi mempraktikkan filosofi slow living untuk fase down state saya." Itu sih langsung dipecat. Tentu saja tidak begitu caranya prakteknya di dunia nyata. Pemahaman dari pakar pengobatan Tiongkok, Jenal Kim, menjelaskan bahwa slow living saat bekerja itu esensinya adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Maksudnya kita tidak melambat secara fisik. Betul, Anda melambat secara mental. Saat atasan minta laporan 5 menit, Anda mendedikasikan 100% fokus Anda untuk menyusun laporan itu. Tidak membalas chat pribadi, tidak melirik media sosial, tidak sambil memikirkan menu makan siang. Jadi kita berhenti mencoba melakukan ilusi multitasking itu. Persis. Anda bergerak dalam satu garis lurus yang jernih, bukan 5 garis zigzag yang berantakan. Itulah bentuk slow living yang sejati di tengah kesibukan. Melakukan satu hal tapi hadir sepenuhnya. Masuk akal sekali. Dan kalau bicara soal hadir sepenuhnya, kearifan lokal dan kebijaksanaan kuno rupanya sudah memperingatkan kita soal ini. Ya, dari skripsi UIN Cirebon yang kita baca, filosofi stoikisme dari zaman Romawi kuno, terutama dari Epictetus, itu sangat relevan di era disrupsi ini. Bagaimana relevansinya? Karena ini kan filosofi yang umurnya ribuan tahun. Di era digital yang bising ini, kita sering kehilangan kompas moral dan toleransi karena kita terlalu tergesa-gesa. Stoikisme mengajarkan kita untuk tegas memisahkan apa yang bisa kita kendalikan, seperti fokus kita, dan yang tidak bisa kita kendalikan, seperti algoritma aplikasi. Melambat berarti kita memberi jeda untuk menjaga integritas moral kita ya. Ya. Dan ini bukan hanya monopoli filosofi barat. Ada konsep luar biasa dari Bali yaitu Trihita Karana. Filosofi tentang 3 keharmonisan. Benar. Harmoni dengan Tuhan atau parhyangan, harmoni dengan manusia atau pawongan,
dan dengan alam atau palemahan. Sistem dukungan sosial di Banjar-Banjar Bali itu ternyata jadi rahasia produktivitas mereka tanpa harus kehilangan ketenangan. Karena dengan ikatan komunal yang kuat, rasa keterasingan atau alienation yang kita bahas tadi itu hilang. Anda tidak merasa berjuang sendirian dikejar tenggat waktu. Betul. Dan ada satu lagi literatur dari Pengadilan Agama yang sangat menarik. Katanya, tabiat terburu-buru itu sudah ada dari awal manusia diciptakan. Bahkan Nabi Adam konon bersin saat ruh ditiupkan dan buru-buru ingin bangkit. Tabiat alami manusia ya? Tapi ada ajaran Hatim al-Asyam yang mengatakan bahwa ketergesaan itu datangnya dari setan, kecuali untuk 5 hal spesifik. Iya, 5 pengecualian yang sangat masuk akal. Secara moral, menyajikan makanan untuk tamu, mengurus jenazah, menikahkan anak yang sudah ada jodohnya, segera melunasi utang yang jatuh tempo, dan bersegera bertobat. Di luar kelima hal itu, ketergesaan seringkali tidak beralasan. Tapi mari kita kembali ke realitas Anda yang mendengarkan. Apa maknanya ini semua buat rutinitas harian? Maksud saya, kita kan bukan filsuf Yunani kuno atau tidak semuanya tinggal di komunitas harmonis di Bali. Jika kita menarik mundur dan melihat gambaran besarnya, dari sumber Alo Dokter, ada langkah praktis yang bisa diambil. Salah satunya, Anda harus berani mengenali batas diri dan berkata tidak, berhenti menjadi orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain atau people pleaser. Menggunakan matriks antara apa yang penting dan mendesak? Tepat. Dan ada intervensi biologi sederhana yang hanya butuh 5 menit. Bernapas secara ritmis dan dalam. Cuma dengan bernapas. Ya, ketika Anda mengambil nafas dalam-dalam, Anda mengirimkan sinyal langsung ke saraf vagus Anda. Ini seperti menarik tuas rem darurat untuk sistem stres tubuh Anda. Cukup 5 menit sehari, detak jantung turun, tekanan darah stabil, dan Anda memaksa tubuh masuk ke fase down state. Wow, 5 menit untuk mengembalikan kendali atas biologi kita. Tapi sebelum kita menyimpulkan ini, kita harus jujur soal sisi gelap dari gerakan melambat ini. Ada kritik yang tajam dari sosiolog tentang gerakan slow movement ini. Benar, kalau kita lihat, gerakan seperti slow food itu sering dianggap elitis kan? Sangat elitis, mengonsumsi sayur organik hasil petani lokal kecil atau membeli furniture artisan, itu biayanya mahal sekali. Gerakan ini sering dituduh hanya menjadi bentuk hedonisme baru bagi orang kaya dan gagal menyelesaikan ketidakadilan ekonomi yang sesungguhnya. Nah, ini poin yang sangat valid. Slow living kadang terasa seperti kemewahan. Mudah saja ngomong soal hidup pelan-pelan sambil menikmati keju artisan kalau kita punya uang lebih. Tapi bagaimana dengan pekerja dengan gaji pas-pasan, pekerja UMR yang memang harus bekerja ekstra keras, lembur siang malam, sekedar untuk membayar cicilan motor atau uang sekolah anak? Realitas yang keras tapi sangat benar. Fast living atau hidup cepat itu tidak selalu salah. Ini sangat bergantung pada konteks ekonomi seseorang. Bagi mereka, bergerak lambat itu bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Betul. Tapi ada pemahaman yang lebih dalam dari literatur kita yang mencerahkan ini. Bagi masyarakat pekerja keras, slow living itu bukanlah tentang membeli barang mewah organik, melainkan ini adalah sebuah resistensi mental. Resistensi mental? Bagaimana prakteknya untuk pekerja yang sedang kelelahan? Memilih keintiman emosional di tengah keterbatasan. Contohnya, saat seorang pekerja sedang jeda 3 menit minum secangkir kopi instan murahan, di saat itu, dia memutuskan untuk hadir 100%. Dia merasakan hangat gelasnya, dia mengabaikan ponselnya, dan dia melepaskan beban pikirannya sejenak. Dia tidak menggulir media sosial sambil merasa cemas tentang hari esok. Persis, itu adalah kemenangan kecil atas waktu. Hadir penuh walau cuma 3 menit. Kemenangan kecil atas waktu, luar biasa. Dan itu membawa kita ke penghujung penyelaman catatan kita hari ini. Kita sudah membedah bagaimana otak kita dibajak dopamin instan, kita melihat bahaya nyata dari kelaparan waktu sampai ke penawarnya lewat kesadaran penuh dan resistensi mental. Semuanya bermuara pada satu pemahaman, bahwa Anda punya hak untuk menarik batas dan mencari jeda. Tepat sekali. Anda punya hak untuk mematikan notifikasi Anda sesekali. Dan sebelum kita selesai, saya ingin menyampaikan satu pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Jika seluruh sistem ekonomi modern kita, jika algoritma di dalam ponsel Anda, dan budaya kerja di sekeliling Anda memang didesain secara spesifik, dan mendapat keuntungan finansial dari kecemasan Anda, dari rasa kurang Anda, dan dari ketergesaan Anda yang tiada henti, apakah memilih untuk memperlambat diri, mengambil napas dalam-dalam, dan benar-benar mensyukuri momen kecil di depan mata Anda saat ini,
sebenarnya bukan sekedar tren gaya hidup sehat, melainkan sebuah bentuk perlawanan dan pemberontakan paling radikal yang bisa Anda lakukan untuk merebut kembali kebebasan Anda di abad ke-21 ini. Terima kasih telah ikut menyelam jauh ke dalam pemikiran ini bersama kami. Dari semua catatan yang telah kita buka, pesan utamanya adalah Anda yang memegang kendali atas kecepatan Anda sendiri, apapun yang Anda pilih. Sampai jumpa!